أشهد أن لا إله إلا الله قيوم السماوات والأرضين علم ما كان وما لم يكن وما لا يكون وعلم ما لم يكن إذا كان كيف كان يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون سبحانه جل الله في علاه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن هو الأول وليس قبله شيء وهو الآخر وليس بعده شيء وهو الظاهر وليس فوقه شيء وهو الباطن وليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير أشهد أن لا إله إلا الله المحمود بكل لسان المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى أشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه اتخذه الله خليلا كما اتخذ الله جل شأنه في علاه إبراهيم خليلا بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عليه وعلى الأنبياء أجمعين أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله سبحانه جل في علاه أن يجعلنا تحت قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin ibadallah, di hari yang mulia ini, hari Idul Fitri, bersama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan satu ibadah yang mulia, mengharap pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah senantiasa mengumpulkan kita bersama hamba-hambanya yang mulia di dunia, dan lebih-lebih nanti dikumpulkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya yang dimuliakan di dalam surga. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin ibadallah, setiap ibadah yang kita laksanakan dan setiap kebaikan yang Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya, itulah hakikatnya kenikmatan yang paling berharga pada diri seorang muslim. Seorang muslim memandang hidup di dunia ini tidak ada yang berharga melainkan amalan saleh. Namun sayangnya ibadallah, pada saat ini kita hidup di satu zaman dikenal dengan madiyah, di mana kesuksesan seseorang diukur dengan harta, kehormatan seseorang itu diukur dengan harta, seseorang itu mulia dengan harta,
sungguh menyakitkan hati umat Islam. Banyak di kalangan kita tidak kenal lagi dengan apa yang dilantunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Musibah yang terbesar ibadallah menimpa seorang muslim atau menimpa seorang hamba ketika dia menilai sesuatu yang rendah itu sesuatu yang tinggi. Sesuatu yang murah dia nilai dengan sesuatu yang mahal. Sesuatu yang hina dia nilai dengan sesuatu yang mulia. Itulah musibah yang pertama kali harus kita luruskan. Di antara musibah yang menimpa kita kebanyakan pada saat ini ibadallah, entah kita sadar atau bukan, semua kemuliaan, kesuksesan dan kebaikan itu hanya diukur dengan harta. Tidakkah kita membaca Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita seperti yang diingatkan oleh Allah di dalam surah Ali Imran? Kata Allah, "Fala yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalil, thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad." Jangan sekali-kali kalian orang-orang yang beriman merasa terpesona, terlena, tertipu dengan kemajuan orang-orang kafir dalam bab harta. Mereka jelajahi dunia dari timur sampai barat. Semua perusahaan mereka yang memiliki, sehingga hati umat Islam yang tipis imannya menganggap bahwa orang kafir itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan kita sadari ibadallah, harta itu dinilai oleh Allah mata'un qalil. Siapapun yang diberikan harta oleh Allah, sebanyak apapun harta yang dia miliki dan setinggi apapun bangunan yang dia bangun, Allah Subhanahu wa taala menilai qalil. Kamu diberikan perkara yang sedikit oleh Allah. Kamu diberikan pemberian yang sedikit oleh Allah. Selama harta yang Allah berikan kepada kamu, jangan sekali-kali kamu nilai itu sesuatu yang berharga. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mata'un qalil, fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Kenikmatan dunia, harta yang kita kumpulkan dibandingkan kenikmatan di dalam surga qalil, sedikit ibadallah. Kalau seorang hamba diberikan sesuatu yang sedikit, pertanyaannya, pantaskah seseorang itu untuk bergembira? Pantaskah seseorang itu untuk membanggakan dirinya saat dia diberikan sesuatu yang sedikit oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka benar dan tidak salah apabila ulama mengatakan, siapa yang rakus terhadap dunia kemudian gembira saat diberikan dunia, namun ketika diberikan amalan saleh dianggap sesuatu pemberian yang sederhana, ulama mengatakan itu majnun. Orang yang gila, orang yang mencari dunia siang malam itu adalah orang yang gila. Karena hakikatnya dia mencari sesuatu yang sedikit, sebanyak apapun, dan selama beberapa tahun pun kita mengumpulkan dunia, tetap yang kita dapatkan itu sesuatu yang sedikit. Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan qalil. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada para sahabat akan hinanya sebuah dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kanatid dunya 'indallahi ta'dilu janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma." Wahai sahabat sekalian, kata Rasulullah, andaikan dunia itu di sisi Allah sama nilainya, sama harganya dengan satu sayap nyamuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan satu teguk air kepada orang kafir. Tapi karena dunia ini murah, maka Allah obral dunia ini kepada orang beriman dan kepada orang yang tidak beriman. Maka ibadallah, tidak pantas seorang muslim sedih apabila dia tidak diberikan harta oleh Allah, tapi karena sungguhnya dia tidak diberikan sesuatu yang sedikit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 14 abad yang silam sudah mengingatkan. Rasulullah sudah mengkhawatirkan kepada umatnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umatku. Karena kalau umat ini ditimpa oleh kemiskinan ibadallah, dia kuat memegang agamanya,
seperti para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang saleh sebelum kita. Mereka rata-rata orang miskin ibadah Allah, sehingga mereka kuat memegang agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tahu betapa besarnya nilai agama yang Allah berikan kepada mereka. Namun yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, walakin akhsha alaikum antum sata'alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang saya khawatirkan adalah ketika umat ini dimudahkan oleh Allah mendapatkan harta dengan mudah, kemudian sehingga mereka berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, seperti umat-umat sebelum kita, mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta. Akhirnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuhlikakum kama ahlakathum, sehingga kalian dihancurkan oleh harta itu sebagaimana umat sebelum kita dihancurkan oleh harta tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, namun yang sangat disayangkan, seseorang itu akan yakin sebenar-benarnya bahwa dunia itu hina itu ketika dia sudah wafat. Kata Ali radhiyallahu anhu, "An-nasu niyamun idza matun tabahu." Manusia itu hakikatnya banyak yang tidur di dunia. Kapan dia terbangun? Ketika sudah wafat. Allah mengabarkan penyesalan orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang kafir, orang munafik dan pelaku dosa. Ketika hidupnya hanya diisi dengan mengejar harta, menilai bahwa harta itu adalah segala-galanya. Apa kata Allah? Saat mereka wafat dikisahkan oleh Allah penyesalan mereka. Mereka ingin kembali ke dunia. Kenapa mereka minta ingin kembali ke dunia? Apakah mereka mau membangun bangunan, mengumpulkan harta? Bukan. Kata mereka, farji'na, ya Allah kembalikan kami ke dunia. Mada turid? Apa yang kau inginkan kembali ke dunia? Mau harta? Mau buat bangunan? Mau buat anak yang banyak? La, bukan. Na'mal salihan. Na'mal salihan. Berikan kami kesempatan ya Allah hidup ke dunia untuk melaksanakan satu amal saleh. Satu amal saleh ibadah Allah diinginkan oleh orang yang sudah wafat. Kita berkali-kali diberikan amalan saleh oleh Allah, namun amalan itu tidak ada harganya di mata kita. Orang yang sudah wafat minta ingin kembali ke dunia, hanya ingin melaksanakan satu amalan saleh, satu amalan saleh. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un. Sampai ketika salah seorang di antara mereka sudah dihinggapi kematian, mereka kemudian berdoa, rabbi irji'un, ya Allah balikkan saya ke dunia ya Allah, la'alli a'malu salihan, barangkali saya bisa beramal saleh walau sekali amalan saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah, orang yang sudah wafat, yang sudah mendahului kita ibadallah, setiap kita melaksanakan solat 2 rakaat, sekalipun kita tidak sempurna melaksanakannya, orang kafir itu iri dengan orang yang hidup. Setiap kali amalan saleh yang kita amalkan, orang yang sudah mendahului kita wafat, mereka iri kepada kita karena mereka tidak lagi punya kesempatan untuk mendapatkan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Jadi kalau kita ditanya kapankah kita harus bergembira? Apakah saat kita mendapatkan harta yang banyak? Hasya wa kalla. Bukan itu penyebabnya. Yang membuat kita harus bergembira ibadallah, saat kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan satu amalan saleh. Amalan saleh apa saja, selama ada perintahnya dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Tahukah kita kapankah kita diberikan pemberian yang banyak oleh Allah? Dengarkan firman Allah Subhanahu wa taala supaya kita meluruskan pemahaman kita terhadap kitabullah dan tujuan hidup ini untuk apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira." Barang siapa yang diberikan oleh Allah hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan pemberian yang sangat luar biasa, yang sangat banyak dan mahal.
keutamaan kita diberikan pemberian yang banyak saat kita dimudahkan untuk beramal saleh. Al-hikmah, kata ulama rahimahullah ta'ala, adalah ilmu yang bermanfaat, yang bersumber dari Al-Quran dan sunnah Nabi, dan amalan saleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Saat kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan salat hari raya di hari ini, inilah sesuatu yang mahal ibadah Allah, yang nanti kita akan sadar begitu mahalnya saat kita sudah wafat. Sekarang kita belum tahu bagaimana mahalnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kita, saat kita diberikan kemampuan untuk beramal saleh, kita disuruh bergembira oleh Allah, tidak cukup sekadar bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Wahai Muhammad, katakan kepada umat kamu, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan kenalnya mereka akan iman, maka sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah mereka bergembira. Kita suruh bergembira ibadallah saat kita dimudahkan oleh Allah mengamalkan amalan saleh. Kenapa kata Allah? Dzalika khairum mimma yajma'un. Itu jauh lebih besar nilainya di sisi Allah dari harta yang kita kumpulkan. Ma'asyiral muslimin ibadallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang ahli surga yang terakhir nanti masuk ke dalam surga, terakhir keluar dari neraka. Siapa orang tersebut? Kalau memang itu kita, berarti itu orang yang paling rendah imannya, orang yang paling sedikit amalan solehnya di dunia, terakhir masuk ke dalam surga, terakhir keluar dari neraka. Tahukah kalian bagaimana Allah memberikan balasan kepada amalan soleh yang banyak kebobrokannya yang dia lakukan selama di dunia? Luar biasa imbalannya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba tersebut begitu dikeluarkan oleh Allah dari neraka, kemudian belum dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kata Rasulullah, tidak lama kemudian Allah tampakkan sebuah pohon yang rindang. Kemudian dia memohon kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan saya ke bawah pohon itu ya Allah, saya ingin bernaung di bawahnya." Kata Allah, "Kalau saya dekatkan kamu ke bawah pohon itu, apakah kamu mau minta sesuatu yang lain?" Kata hamba tersebut, "Tidak ya Allah, cukup bagi saya dekatkan ke bawah pohon itu. Saya ingin bernaung, ingin menikmati kerindangan." Allah dekatkan dia. Begitu dia menikmati kerindangan pohon tersebut, Allah munculkan lagi pohon yang satu, yang lain, yang kedua, jauh lebih rindang. Kemudian dia memohon lagi kepada Allah, "Ya Allah, dekatkan saya ke bawah pohon itu ya Allah, saya ingin menikmati kerindangannya." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai hambaku, bukankah engkau sudah berjanji kepadaku, apabila aku berikan kau pohon yang pertama, kamu tidak akan meminta yang lain?" Kata hamba tersebut, "Ya Allah, tolong ya Allah, saya mohon dekatkan saya ke bawah pohon itu, saya ingin menikmatinya." Kata Allah, "Kalau saya berikan pohon yang kedua, apakah kau mau minta yang lain?" Kata hamba tersebut, "Tidak." Didekatkanlah dia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dia menikmati kerindangan pohon tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan kepada dia pintu surga. Kemudian dia tidak sabar melihatnya, memohon lagi kepada Allah, lupa akan janji, "Ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga." Kata Allah, "Wahai hambaku, bukankah kamu sudah berjanji, kalau saya berikan kamu pohon yang kedua, kamu tidak akan minta yang lain?" Dia mengatakan, "Ya Allah, tolong ya Allah, dekatkan saya ke pintu surga ya Allah." Kata Allah, "Kalau saya berikan kamu pintu surga, apakah kau mau minta yang lain?" Kata dia, "Tidak." Didekatkan oleh Allah ke pintu surga. Setelah dia berada di pintu surga, dia melihat ahli surga bersama bidadari mereka dan kenikmatan mereka berada di atas ranjang yang terbuat dari emas. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dia tidak sabar untuk memohon kepada Allah, "Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga." Kata Allah, "Bukankah engkau sudah berjanji tidak akan minta selain itu?" Kata hamba tersebut, "Ya Allah, jangan jadikan saya hambamu yang paling celaka." Subhanallah,
Seorang muslim melihat surga pada hari kiamat, belum dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, sekalipun dikeluarkan dari neraka, dia anggap itu orang paling celaka, ibadah Allah. Siapa yang tidak tersiksa, hanya diperlihatkan kenikmatan, kemudian dia tidak bisa menikmati kenikmatan tersebut, dia mengatakan, Ya Rabb, la taj'alni ashqa ibadika. Ya Allah, jangan kau jadikan saya hambamu yang paling celaka. Akhirnya dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Tidak cukup sampai di situ, ibadah Allah. Siapa hamba yang terakhir ini? Orang yang paling buruk agamanya di dunia. Apa kata Allah? Tamanna, silahkan kamu sebut semua yang terlintas di benak kamu. Silahkan kamu minta semua yang ada di pikiran kamu, akan saya penuhi, kata Allah. Akhirnya dia minta semua yang terlintas di benak dia, sampai semua yang terlintas di benak dia itu sudah habis. Diingatkan dia oleh Allah, di dalam surga ada kenikmatan ini, silahkan kamu minta. Di dalam surga ada kenikmatan seperti, silahkan kamu minta. Akhirnya dia minta kepada Allah. Kata Rasulullah, hatta idzan qata'at bihil amani, sampai ketika semua permintaannya sudah selesai. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang kamu minta saya kasih. Saya lipat gandakan, kata Allah, 10 kali lipat. Subhanallah. Kemudian dia disambut oleh 2 bidadari. Saat itulah dia mengatakan, saya orang yang paling tinggi derajatnya di dalam surga. Subhanallah. Orang yang paling rendah, kata Rasulullah, derajatnya di dalam surga. Saat dimasukkan ke dalam surga, diizinkan oleh Allah untuk menikmati kenikmatan surga, dia mengatakan, saya orang paling tinggi derajatnya. Padahal dia tidak tahu dialah orang yang paling rendah derajatnya di dalam surga, kata Rasulullah. Itu orang yang paling rendah, ibadah Allah. Kenapa Rasulullah memberikan balasan itu semua? Amalan soleh yang diamalkan sekalipun tidak sempurna. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menjanjikan ada satu amalan soleh yang kita amalkan kemudian akan dibalas oleh Allah dengan dunia. Tidak ada, ibadah Allah. Karena dunia beserta isinya tidak bisa membalas satu amalan soleh yang diamalkan oleh seorang hamba. Ma'asyiral muslimin ibadallah, betapa mahalnya amalan saleh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah tidak pernah memerintahkan kepada kita untuk bergembira saat mendapatkan nikmat harta. Minimal bersyukur. Tapi saat kita diberikan kemampuan beramal saleh, kita diminta oleh Allah untuk bergembira. Karena hakikatnya kita diberikan perkara yang banyak, ibadah Allah. Ma'asyiral muslimin ibadah Allah. Kemudian nikmat yang paling termahal dalam hidup ini, nikmat yang paling termahal, cita-cita kita semua, ibadah Allah. Tidak ada seorang muslim yang tidak mencita-citakan nikmat tersebut. Apa yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. Kata Nabi Yusuf, saya mengikuti agama yang dibawa oleh kakek-kakek saya. Kami tidak mungkin melakukan suatu kesyirikan. Tidak ada alasan kami untuk melakukan kesyirikan. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nas. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, itulah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kami dan kepada orang selain kami, nikmat iman, bertauhid. Walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Akan tetapi kebanyakan orang tidak bersyukur, tidak menilai tauhid itu sesuatu yang paling mahal dalam hidupnya. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan dalam sebuah ungkapannya, betapa mahalnya kalimat la ilaha illallah. Kata beliau, a'zamu ni'matin an'ama Allahu 'alal ibad. Nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada seorang hamba, an arrafahum bila ilaha illallah, ketika mereka dikenalkan dengan kalimat la ilaha illallah. Fa inna kalimat la ilaha illallah bimanzilatil ma yaumal qiyamati bimanzilatil ma'i fid dunya. Kita kenal dengan tauhid kalimat la ilaha illallah.
pada hari kiamat posisinya sama seperti air waktu di dunia. Siapa di antara kita saat makan tidak butuh air? Senikmat apapun makanan tersebut, di sampingnya pasti ada air. Kita masuk ke restoran, apa yang kita makan, selezat apapun, pasti terakhir kita minum air. Tidak ada makanan yang tidak didampingi oleh air. Bahkan seseorang itu lebih tahan lapar daripada air, ibadallah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan di dalam surah Al-A'raf, ketika ahli neraka disiksa oleh Allah, mereka kehausan, kelaparan. Minuman mereka dari air yang mendidih, kemudian dari nanah. Makanan mereka duri, la yusmin wa la yughni min ju', tidak bikin gemuk, tidak menghilangkan lapar. Apa kata mereka? Kata Allah, wanada ashabun nar, wanada ashabun nari ashabal jannati an afidhu alaina minal ma' aw mimma razaqakumullah. Ahli neraka setelah diadab bertahun-tahun oleh Allah di dalam neraka, sekalipun mereka kelaparan dan kehausan, pertama kali mereka minta adalah air. Afidhu alaina minal ma', tolong tuangkan air kepada kami, kami haus. Au mimma razaqakumullah, atau makanan yang kalian nikmati dalam surga, tolong bagi ke kami. Qalu inna Allah harramahuma 'alal kafirin. Ahli surga mengatakan, Allah mengharamkan kepada orang kafir untuk menikmati minuman yang di surga dan makanan di surga. Ma'asyiral muslimin ibadallah, itulah mahalnya iman yang sekarang ini kita yakini, dan amalan saleh yang kita amalkan. Kalau kita diberikan itu semua, maka selayaknya kita bergembira kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ma'asyiral muslimin ibadallah, umat Islam saat ini di dalam memahami bab ini, semua dinilai kemuliaan itu sekali lagi dengan harta. Sedikit orang yang sadar ibadallah akan mahalnya amalan saleh dan akan mahalnya sebuah tauhid. Tauhid pada hari kiamat ibadallah akan menjadi syarat utama semua amalan kebaikan yang kita amalkan. Kita orang yang taat kepada kedua orang tua tidak akan diberikan oleh Allah pahalanya sampai tauhid kita dilihat oleh Allah. Sedekah yang kita sedekahkan belum diberikan oleh Allah pahalanya sampai kita dilihat tauhid kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, la yabqa fil nari illa man habasahumul Quran. Tidak ada yang kekal di dalam neraka kecuali orang yang ditahan oleh Al-Quran. Siapa orang yang ditahan oleh Al-Quran tidak bisa keluar dari neraka. Mereka yang dinilai oleh Al-Quran saat menghembuskan nafas terakhirnya tidak diakui sebagai hamba yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mungkin saat kita mengantarkan jenazah saudara kita, kita salatkan mereka, kita urus jenazahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah, kita anggap sebagai seorang muslim. Mungkin di mata Allah Subhanahu wa taala dia bukan seorang muslim. Apa yang kita lakukan, yang kita nilai bahwa dia seorang muslim, tidak akan merubah sedikit pun kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai kita mati dalam keadaan beriman atau bukan itu adalah Al-Quran. Illa man habasahumul Quran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat menjadi bekal dalam hidup kita. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan amalan saleh. Dimudahkan kita oleh Allah mengucapkan ucapan yang membuat Allah ridha kepada kita. Dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala meninggalkan maksiat apapun bentuknya yang mungkin selama ini kita berat untuk meninggalkannya. Tapi ketahuilah semua itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan harapan yang terbesar kepada Allah di hari ini, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang kita amalkan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan ganjaran yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.